sebagaimana tema yang sudah ada ya, haram dalam Kristen gitu ya. Nah kalau kita berbicara haram, maka pandangan kita itu selalu langsung tertuju kepada makanan gitu ya. Biasanya seperti itu, yang halal dan yang haram gitu ya. Nah katanya yang haram itu enak gitu, makanya nggak boleh gitu ya. Nah kita ingin mengetahui ya di dalam kekristenan itu sebetulnya apa sih yang haram gitu ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam situ kita juga mempelajari ya. Jadi beberapa pandangan makanan haram ya yang sudah jelas ya di beberapa agama. Ini jelas kalau di Yahudi itu ada di Imamat 11 ya. Di Imamat 11 itu ayat 1 sampai 7 itu jelas sudah dikatakan ya di situ makanan yang haram itu. Yang nomor 1 itu adalah unta. Lalu disebut juga pelanduk ya, lalu kelinci, lalu babi gitu. Nah di Islam itu juga babi gitu ya, sering disebut ya, tapi saya tidak mendalami sampai sejauh mana, tetapi unta setahu saya tidak haram gitu ya. Nah kalau di Hindu itu lain lagi, babi malah nggak apa-apa gitu, tetapi sapi itu malah tidak boleh ya, tapi mereka bukan menyebutnya haram ya, apa sih ya, mereka tuh bahasanya yang suci lah, tidak boleh dimakan gitu ya, karena dipercaya bahwa si sapi tadi itu atau lembu itu adalah kendaraannya Dewa Siwa ya, atau itu juga digembalakan oleh Dewi Krishna. Bahkan mereka menyebut sapi itu ya sebagai ibu kedua karena banyak jasanya ya, dagingnya bisa dimakan, susunya bisa diminum, kulitnya bisa dibuat pakaian dan lain sebagainya. Nah itu Hindu. Nah lalu Kristen bagaimana gitu ya. Nah Kristen ini banyak pandangannya ya. Kristen apa dulu gitu ya. Ada yang menyebut dirinya Kristen gitu ya. Misalnya Advent hari ke-7 ya mereka akan tidak boleh juga gitu ya. Nah tetapi dalam kesempatan sore hari ini mari kita mempelajari ya bagaimana kekristenan kita menghadapi mengenai haram ini gitu ya. Sehingga kita punya pandangan yang memiliki argumentasi atau dasar tertentu ya, yang mungkin kita tidak akan sama dengan yang lain, tapi ini kita percaya ya. Nah yang pertama kita mempelajari adalah karena Kristen ini tradisinya dari Yahudi ya, dan ditarik mundur terus itu adalah ke Nabi Nuh ke Adam dan Hawa ya. Maka kita juga harus melihat hukum-hukum yang ada ya di sana. Di sini ada hukum Nuh. Ini memang tidak ada di Alkitab ya, tapi ini ada dalam tradisi Yahudi rabinik ya. Jadi ada perumusan oleh para nabi ya, itu yang disebut hukum Nuh. Itu dipercaya munculnya itu setelah masa sesudah air bah. Jadi Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Ya jadi ini tidak ada ya, kalau dicari-cari di Alkitab tidak ada ya. Barangkali kalau kita juga melihat pengakuan iman rasuli itu juga tidak ada di Alkitab gitu ya. Tetapi dalam tradisi-tradisi Kristen itu kuat ya, dokumentasinya ada, dan bahkan di abad ke-1 ya tahun 100 itu sudah diajarkan dalam katekisasi ya, pengakuan iman rasuli. Walaupun terus akhirnya diperkuat ya, di 325 itu ada konsili Nicea, tapi itu untuk
untuk menentang ya, karena ada pemahaman yang lain. Nah demikian juga ya, hukum Nuh ini dipercaya demikian ya. Dan ini lahirnya itu tahun sekitar 2300 sebelum Masehi ya. Di situ dirumuskan ada 7 hukum ya, yang 7 hukum yang memberikan dasar moral ya bagi kehidupan umat manusia. Lalu setelah itu kita lanjut kepada masa Musa ya, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, waktu mereka tiba di Sinai, di situ juga diturunkan hukum Taurat ya kepada bangsa Israel. Ini sekitar tahun 1445 sebelum Masehi. Lalu di sini juga ada hukum ya, 10 hukum yang sudah kita kenal ya. Karena ini ada di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan bahkan di minggu kelima di gereja kita ini kita selalu membacakan ya hukum Taurat ini, 10 hukum Taurat ini. Ya, selain hukum 10 hukum itu juga ada hukum sipil ya, moral, ritual, dan juga 5 kitab ini disebut kitab Taurat ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah kemudian ketika masuk Kristen ya di awal-awal ya, itu tentunya adalah zaman Tuhan Yesus ya. Kita anggap saja kelahirannya ya tahun 0 gitu ya, sampai Tuhan Yesus diperkirakan kan 33 tahun ya dia wafat ya. Nah disinilah kekristenan mulai muncul gitu ya, mulai diajarkan ya setelah Tuhan Yesus itu mati, bangkit, naik, maka mulailah para rasul menyebarkan ajaran kekristenan. Nah, disinilah mulai dikenal hukum kasih ya. Nah, apa sebetulnya 7 prinsip hukum Nuh ya? Sebetulnya 7 prinsip hukum Nuh itu adalah hukum yang sifatnya universal ya, karena di situ ada larangan menyembah berhala, larangan menghujat Tuhan, larangan membunuh, larangan berzina, larangan mencuri, larangan makan daging dari hewan yang hidup ya. Lalu yang ke-7 perintah menegakkan sistem hukum ya. Jadi kewajiban mendirikan sistem peradilan yang adil untuk menegakkan ke-6 hukum tadi gitu. Nah, jadi hukum ini ya sampai sekarang pun ya diterima gitu ya. Nggak ada yang bisa menentang itu ya, larangan orang membunuh, sekarang pun orang membunuh dihukum gitu. Mencuri ya dihukum, berzina ya dihukum ya. Jadi tidak ada yang menentang. Oleh karena itu waktu orang Israel menerima hukum Taurat ya, 10 hukum Taurat ini lebih kepada relasi terhadap Tuhan dan sesama. Tetapi ada yang mirip di dalam hukum Nuh ini ya. Nah, tetapi hukum Taurat itu karena diturunkan kepada bangsa pilihan, maka di situ sudah membuat suatu aturan ya, baik moral dan spiritual. Maka ada aturan sunat ya, hari ke-8, ada korban penebusan dosa, ada makanan haram. Nah ini yang disebut tadi ya, unta, pelanduk, kelinci, babi gitu ya. Lalu ada kenajisan, misalnya menyentuh mayat atau dengan orang kusta gitu ya. Aturan berpuasa ya dan lain-lain. Jadi begitu detail kalau kita membaca hukum Taurat ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan ya bahwa hukum Nuh itu adalah bersifat universal, dia menjadi minimum dasar etika ya, sosial dan keadilan bagi umat manusia. Karena kan setelah Nuh ya, setelah air bah surut, Nuh itu kan terus beranak cucu ya. Itu anak cucunya itu kan menyebar ke seluruh bumi. Ada yang menjadi bangsa Israel itu kan keturunan Sem kan. Yafet dan Ham itu menyebar ya, diperkirakan tuh Ham itulah yang menjadi bangsa di Afrika, Yafet itu di Eropa dan Sem di Asia.
Nah, sehingga hukum ini makanya bersifat universal gitu ya. Sehingga umat manusia tidak ada yang keberatan gitu, bahkan menjadi dasar bagi sistem hukum dan etika. Nah, kalau hukum Taurat ini beda ya, dia hanya diterima spesifik bangsa Israel ya, jadi Israel only gitu ya. Maka dia sifatnya itu ya untuk umat pilihan gitu. Jadi kehidupan Israel ini diatur oleh hukum Taurat ya, untuk membedakan sebetulnya. Kamu orang Israel harus beda, kamu bangsa pilihan harus beda, kamu hukumnya begini. Kalau bangsa lain begono, ya udah jangan diikutin, kamu tetap begini. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, tetapi Israel juga tidak menolak hukum Nuh ya, karena sifatnya juga tidak ada yang bertentangan gitu. Nah, kemudian bagaimana nih dengan sampainya ke Kristen ya? Nah, Kristen mula-mula ini itu kan orang Yahudi ya di Yerusalem gitu ya. Bahkan di Kisah 24 ayat 5 ya. Ini boleh kita buka ya. Ya, saya baca deh ya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, jadi Kristen pertama itu dianggap agama Yahudi, tetapi dia sekte Nasrani. Kenapa sekte Nasrani? Karena Yesus dari Nazaret ya, jadi Nasrani gitu. Nah, makanya sering ya orang-orang di Indonesia itu bilang atau kita disebut orang Nasrani. Sebetulnya awal-awalnya itu ya dari sini gitu ya. Jadi orang Yahudi yang sudah percaya Kristen itu dianggap Kristen, dianggap Yahudi, tapi ini golongan Nasrani atau sekte Nasrani gitu ya. Nah, lalu gimana orang Kristen mula-mula ya? Mereka bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dan berdoa ya. Ini di Kisah 2 ayat 42. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam berdoa. Nah, oleh karena itu, coba kita bandingkan dengan kita. Kalau kita Kristen, kita bertekun tidak dalam pelajaran, dalam pengajaran, bertekun tidak dalam persekutuan ya, bertekun tidak dalam berdoa. Jadi kalau kita belum bertekun dalam hal ini, berarti belum Kristen ya. Kata Kisah Rasul 2 ayat 42 ya. Lalu mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kisah 2 ayat 46. Mereka kumpulnya di bait Allah ya. Ya belum ada gereja soalnya kan. Mau kumpul di mana lagi ya, tempat ibadahnya ya itu bait Allah juga gitu. Cuma mereka disebutnya sekte Nasrani. Nah, kemudian selain mereka berkumpul di tiap-tiap hari, tapi dia juga berkumpul pada hari pertama minggu itu. Nah, di sini keunikannya. Mereka memecahkan roti. Nah, ini bedanya. Jadi sekte Nasrani ini dia memecahkan roti ya. Di ciri-ciri khasnya seperti itu. Karena apa? Karena memang Tuhan Yesus itu waktu dia sebelum disalib ya, dia kan mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Dia memecah-mecahkan roti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah darahku, minumlah. Nah, sehingga ketika di dalam Lukas ya, ayat 24, Lukas 24 ayat 30 sampai 31 itu ketika ada dua orang murid Yesus yang kecewa ya ketika Yesus itu disalib dan mati, mereka jalan ke Emmaus gitu ya. Mereka berdua ngobrol gitu ya, lalu tiba-tiba ada Tuhan Yesus. Pernah dengar nggak cerita ini? Lalu diajak ngobrol gitu.
kenapa kamu? Iya, kami dulunya berharap bahwa pemimpin kami ini menjadi harapan kami ya di tengah-tengah bangsa kami, tetapi para imam sudah menyalibkan mereka. Nah, tapi terus Tuhan Yesus ini ngasih tahu kan di dalam Alkitab, kan sudah dikasih tahu di Alkitab ini bahwa Mesias itu harus menderita gitu. Sampai mereka akhirnya mau diajak nginep ya Tuhan Yesus, lalu mereka makan, begitu Tuhan Yesus memecahkan roti baru terbukalah mata mereka bahwa itulah Tuhan Yesus yang bangkit, lalu hilang ya begitu memecahkan roti. Nah, jadi memecahkan roti itu bukan sekedar mecah-mecahin roti gitu ya seperti kita, itu ada maknanya. Makanya ketika Tuhan Yesus itu memecahkan roti, murid itu langsung mengenali siapa itu gitu ya. Nah, jadi keunikan jemaat Kristen mula-mula itu mereka memecahkan roti ya. Ibadahnya itu ada keunikan tersendiri ya. Nah, setelah itu ya, maka Kristus diberitakan kepada bangsa lain ya. Di sini kita lihat satu ayat ya, Kisah 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis. Ya, jadi Petrus waktu dia harus memberitakan Injil, dia harus diutus ke Kornelius, ini seorang perwira. Ini bukan Yahudi dan harus masuk dia ke situ. Nah, tetapi dia menyadari akhirnya bahwa Kristus itu bukan untuk bangsa Yahudi saja, atau Mesias itu bukan untuk orang Yahudi, tetapi bangsa non-Yahudi pun bisa mendapatkan keselamatan ya dari Mesias itu. Maka dia merasa bahwa Allah telah menunjukkan bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir ya. Nah, jadi dulu larangan ini sangat keras sekali buat bangsa Yahudi, tetapi ketika Petrus menyadari akan kemurahan Tuhan ya, bahwa Tuhan Yesus itu diturunkan sebagai Mesias bagi seluruh bangsa, maka dia menyadari bahwa Mesias itu bukan untuk orang Yahudi saja. Nah, kemudian di Kisah 10 ayat 34 ya sampai 36, ini juga Petrus berbicara ya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, Allah tidak membedakan orang ya. Jadi Petrus sudah menyadari bahwa Injil ini disebarkan tidak untuk bangsa Yahudi saja. Nah, inilah selanjutnya ya, yang tadinya Kristen itu mula-mula itu untuk orang Yahudi ya, yang percaya itu orang Yahudi, disebut Yahudi sekte Nasrani, maka kemudian Kristen itu juga disebarkan ke orang-orang non-Yahudi. Nah, namun begitu Kristen itu disebarkan oleh orang-orang yang non-Yahudi ya, waktu itu orang-orang yang non-Yahudi itu banyak di Antioquia ya. Nah, maka ketika beberapa orang dari Yudea ya, itu khotbah di Antioquia ya, mengajarkan bahwa Kristen tetap harus disunat ya, supaya selamat. Nah, disinilah timbul perselisihan ya. Ya karena memang orang Yahudi sudah biasa gitu ya, untuk sunat hari ke-8, tidak makan ini, tidak makan itu. Tetapi ketika Kristen ini disebarkan atau diberitakan kepada bangsa yang lain, timbullah konflik ya. Sehingga orang yang berasal dari Yudea ya, atau dari Yerusalem atau orang Yahudi itu mengajarkan bahwa kalau udah Kristen tetap disunat juga gitu ya. Harus mengikuti hukum Taurat itu.
hukum Musa yang sudah diturunkan itu harus mengikuti gitu. Nah disinilah timbul perselisihan, maka Paulus dan Barnabas membantah ya. Ini ada di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 2. Sehingga para rasul membantah. Maka akhirnya Barnabas serta beberapa jemaat pergi ke Yerusalem untuk membicarakan soal itu kepada rasul-rasul ya. Jadi ada jemaat di Yerusalem, ada jemaat di Antioquia ya. Sekarang Antakya tuh ada di Turki ya. Dekat Syria. Nah, kemudian mau ngapain gitu ya ke Yerusalem? Ya inilah yang namanya konsili ya gitu. Makanya gereja itu selalu mengadakan konsili untuk membicarakan atau membahas hal-hal yang terjadi gitu ya. Baik ada perselisihan, baik terhadap pengajaran ya rata-rata. Nah siapa yang bersidang ya? Rasul-rasul dan penatua. Makanya kita mengenal ada konsili ya. Di gereja itu ada konsili Nisia, ada konsili Efesus, ada konsili Kartago. Nah, Katolik itu ada konsili Vatikan dan seterusnya ya. Nah itu konsili itu membahas gitu ya, pengajaran. Nah sampai mereka di Yerusalem, ini golongan Farisi ini kan golongan Yahudi yang ini ya, yang menegakkan aturan-aturan Taurat. Mereka menentang nih ya, bahwa orang-orang bukan Yahudi harus disunat, wajib menuruti hukum Musa ya. Nah akhirnya sidang ini berjalan ya, menghasilkan keputusan ya. Jadi Yakobus yang saat itu menjadi kepala jemaat ya di Yerusalem, dia mengatakan bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah ya. Ini di Kisah Rasul 15 ayat 19 sampai 21 ya. Jadi keputusan mereka itu nggak boleh kita mempersulit. Kenapa? Ya orang Israel kan udah biasa, orang Yahudi itu dengan melakukan syariat atau hukum-hukum yang ada pada mereka itu sudah biasa gitu. Nah bangsa-bangsa lain ini kan nggak terbiasa, masa mau dipaksakan dengan hukum yang biasa dilakukan oleh bangsa Israel ya. Nah kalau orang Israel itu tidak makan babi, ya. Kalau orang yang non Yahudi itu sudah biasa makan babi, tiba-tiba nggak boleh, kan susah ya nggak? Yang tadinya nggak disunat gitu ya, bukan berarti sunat nggak boleh ya, kalau sunat aja gitu. Tapi ini sunat yang namanya syariat agama ya. Ini kan bangsa-bangsa lain tidak pernah mengenal itu, begitu masuk Kristen, wah harus disunat ini, harus memenuhi hukum Musa. Oh ya susah kan, nggak bisa dipaksakan gitu ya. Jadi akhirnya keputusannya itu adalah tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi kalau yang orang Yahudi ya nggak apa-apa. Yang sudah terlanjur nih jadi orang Yahudi, sudah terlanjur jadi Kristen, ya nggak apa-apa dia menjalankan itu semua karena sudah biasa gitu. Tetapi bagi yang non Yahudi nggak boleh dipaksakan. Nah kita juga bukan bangsa Yahudi, jadi kita juga tidak masalah, kita tidak boleh juga dipaksakan dengan hukum-hukum yang ada di Yahudi, karena hukum itu memang untuk orang Yahudi gitu ya. Kita juga susah loh kalau ngikutin, wah harus disunat hari ke-8, wah susah. Boro-boro anak sekarang hari ke-8 itu masih dikekepin ya, bayi disayang-sayang. Mungkin mau disunat bisa-bisa mertuanya marah gitu ya, atau omanya atau opanya gitu. Nah,
Apa ya hasil keputusannya ya yang tidak boleh menimbulkan kesulitan tadi? Itu para rasul ya hanya membuat keputusan kepada bangsa non-Yahudi yang sudah menjadi Kristen menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala, menjauhkan diri dari percabulan, menjauhkan diri dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Ya. Jadi hanya itu saja gitu ya. Ini pun dikatakan di Kisah 15 ayat 21 ya, pertimbangannya itu kenapa dilonggarkan seperti ini ya. Sebetulnya ini apa? Sebetulnya karena ini hukum Musa waktu itu masih dibacakan ya tiap-tiap hari Sabat itu di sinagoge gitu ya. Karena juga orang Kristen saat itu juga ke sinagoge. Nah sehingga maka masih diberikan hukum gitu ya, ditoleransi ya, tapi jangan makanlah jadi dari menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala, karena ini nanti membuat suatu sandungan ya, ada makanan dipersembahkan berhala terus dimakan, ini menjadi sandungan bagi yang lain gitu ya. Walaupun kalau kita tidak mempercayai itu daging itu buat berhala, sebetulnya nggak apa-apa, tetapi ya untuk saat itu ya itu tidak diperbolehkan. Jadi itu saja gitu. Nah, jadi kembali ya. Jadi kita ke hukumnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu juga memahami sampai sekarang ya. Jadi kalau kita ke Israel sana, mereka itu memang ketat ya, restoran-restoran mereka itu tidak boleh dimasuki oleh makanan lain gitu. Jadi kita jangan coba membawa makanan lain ke restorannya yang dipunyai oleh orang Yahudi. Mereka marah sekali karena mereka harus mencuci perlengkapan makanan lagi gitu dari awal mula ya, dan itu bikin capek gitu ya. Karena mereka harus menganggap wah kalau ada makanan dari luar ini najis buat mereka, sehingga mereka harus bereskan lagi, cuci piring, cuci panci dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi mereka pun toleran gitu ya di sana itu, kalau ada makanan yang memang tidak boleh buat mereka, itu dipisahkan gitu ya. Misalnya ada restoran, ada McD yang merah gitu ya, oh ini untuk non-Yahudi, McD yang biru untuk Yahudi. Mereka tahu ya, mereka juga tidak memaksakan hal itu ya sampai sekarang akhirnya. Tidak mau memaksakan bahwa makanan itu buat buat kita itu harus seperti mereka. Nah, itulah ya yang terjadi ya di dalam awal mula kekristenan. Kenapa kita harus tahu sejarahnya, sehingga ketika kita masuk di dalam kekristenan saat ini kita tidak perlu merasa takut ya gitu, bahwa karena kita tidak paham dengan ajaran, tiba-tiba kita main baca aja imamat, lalu wah Kristen juga ini nih haram nih makan babi ya. Ya kan itu untuk orang Yahudi gitu ya. Kalau orang yang ya kayak Pak Gelen nih lahirnya sudah misalnya orang Batak gitu, wah repot gitu, nggak boleh makan babi kan ya Pak, susah gitu ya. Dan untungnya keputusan para rasul itu pun begitu, tidak mau menimbulkan kesulitan bagi bangsa non-Yahudi yang percaya ya. Nah, lalu apa yang haram dalam Kristen kalau gitu ya? Justru ya yang haram dalam Kristen itu adalah kalau kita lihat di Matius 15 ayat 11, Tuhan Yesus mengatakan camkan ya, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi umpatan, makian, pergunjingan, fitnahan, justru itulah yang harus kita
hindari ya, karena itu lebih najis daripada makanan yang masuk ya. Makanan kan kalau masuk ke tubuh kita ya paling-paling kan kenyang, setelah itu enak ya, setelah itu dibuang ke jamban ya. Siapa yang dirugikan? Nggak ada kan. Tetapi kalau kita mengumpat orang, memaki orang, memfitnah orang, itu justru yang merugikan orang. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau kita selama ini makan ya, sudah enak gitu ya, yang kita sukai ya makan saja, itu tidak membuat najis bagi orang ya. Justru kita harus berpikir ulang kalau kita mengumpat orang. Nah, apalagi yang haram dalam Kristen, pencemaran tubuh ya. Ini ada di Kolose 3 ayat 5 sampai 10, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kalian bisa baca ya. Apa yang haram ya? Itu adalah pencemaran tubuh, percabulan, ya, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Ya. Inilah yang justru haram gitu ya bagi orang Kristen gitu. Kemudian apalagi praktek okultisme. Nah, ini hati-hati ya praktek okultisme. Jauhilah penyembahan berhala ya. Mempersembahkan anak menjadi korban ya atau tumbal. Itu tumbal itu ini ya biasanya orang misalnya dia menginginkan kekayaan, lalu dia mungkin bertapa gitu ya ke gunung ya. Dulu sih paling terkenal Gunung Kawi gitu ya. Lalu untuk mendapatkan kekayaan tersebut biasanya akan dimintai korban ya. Korbannya apa gitu. Dan biasanya orang yang memohon kekayaan itu dia akan memberikan, akan punya komitmen gitu ya. Korbannya itu apa, misalnya anaknya. Dan biasanya nanti ketika sudah dilakukan, memang benar dia jadi kaya ya. Ini cerita-cerita yang turun-temurun jadi kaya. Tapi rumah tangganya ya itu, terutama anaknya yang dikorbankan itu nanti akan menjadi masalah gitu ya. Bisa aja sakit-sakitan melulu, bisa aja jadi goblok gitu ya. Gak bisa diajar, nakal dan lain sebagainya. Nah ini adalah praktek-praktek okultisme ya. Jadi dulu itu masih terjadi ya, kalau sekarang saya nggak pernah lihat, tetapi kalau dulu itu saya masih melihat hal-hal seperti itu. Bahkan tetangga saya itu mempunyai kamar yang khusus, yang di situ ada sesajian, ada bau kemenyan ya, yang di dalam kamar itu begitu gelap gitu ya. Ya jadi saya waktu itu ya masih kecil gitu, jadi kalau ngelihat kamar itu apa itu, oh itu tempat ini sesajian gitu ya. Nah, jadi praktek-praktek itu dulu ada gitu. Nah ini buat kita Kristen itu namanya praktek okultisme, kita tidak boleh. Petenung ya, menenung orang gitu ya, menenung orang atau menyihir orang, atau petenung itu bisa menghabisi orang juga dengan ilmu teluh ya istilahnya tuh. Lalu peramal, ngeramal itu ya, kita juga harus hindari ya, itu adalah sesuatu yang haram. Jangan mau ngeramal, jangan juga mau diramal gitu ya. Jadi hindari, apalagi ada orang yang suka ngelihat telapak tangan kita. Oh ini Bapak ini nanti sukses, kegampangan banget gitu ya. Tapi kalau nanti diramal Bapak akan jadi susah, nggak mau ya kan. Makanya ya nggak usah gitu. Tuhan aja nggak ngasih tahu kita bagaimana kedepannya hidup kita ya, karena itu kalau kita dikasih tahu bakal kaya gitu, nanti malas kerja kan. Kalau dikasih tahu kamu bakal miskin, nanti sedih ya kan. Ya udah mendingan nggak tahu kan gitu. Ya udah hidup aja, berjuang aja gitu ya. Makanya jangan suka ngeramal-ngeramal gitu ya.
Kalau ngeramal cuaca nggak apa-apa gitu ya. Karena ramalan cuaca ada dasar ilmiahnya gitu ya. Sehingga dianalisa, oh ini ada angin dari timur, wah nanti hujan gitu. Ada badai La Nina, ada macam-macam lah ya gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu ya. Lalu sihir ya, praktek sihir, praktek mantra gitu ya. Dengan menyebutkan kalimat berulang-ulang nanti akan bisa akan bisa dapat rezeki misalnya. Udahlah itu bohong semua gitu ya. Atau bertanya lagi kepada arwah. Nah ini adalah praktek okultisme. Bisa dibaca di 1 Korintus 10 ayat 14 ya, Ulangan juga ayat 18, 10 sampai 12. Nah jadi justru inilah ya yang menjadi haram bagi kekristenan. Jadi bukan soal makan makanan tadi ya. Makan makanan itu adalah hukum-hukum yang memang diterapkan kondisional terhadap bangsa saat itu. Waktu itu Yahudi diturunkan sebagai bangsa pilihan hukum Taurat, yaitu mengikat mereka gitu ya. Bahkan mereka juga bukan soal makan babi nggak boleh, mereka makan pangkal paha binatang aja itu tidak boleh karena itu leluhur mereka itu Yakub itu dulu bergulat ya, pangkal pahanya itu dipukul gitu ya sehingga terpelecot gitu ya. Maka mereka menghormati itu, tidak mau makan binatang pangkal pahanya. Jadi kalau makan sama orang Israel gitu ya, kalau dia dapat paha pasti nggak mau itu, pasti dikasih kita, Bapak aja deh yang makan. Nah, untung kita gitu ya, nggak mau. Nah tetapi kita yang bukan Yahudi nggak ada urusannya dengan makanan pangkal paha kan. Kita bukan keturunan Yahudi gitu ya, kita orang Indonesia ya. Mungkin ada yang Jawa ya, mungkin Singo Menggolo gitu, Jalmowono, Singo Dimejo gitu, nggak ada urusannya kan dengan bangsa Yahudi. Nah, sehingga kita tidak haram ya urusan makan memakan gitu. Nah, sehingga konklusinya ya, karena kekristenan ini memang berakar dari Yahudi ya, itu berawal dari janji Allah kepada Abraham ya, oleh keturunanmu semua bangsa beroleh berkat. Ini adalah janji kemesiasan ya. Jadi kenapa kita jadi ada semacam gesekan lah, bukan gesekan ya, batasan gitu atau histori lah dengan Yahudi ya, karena memang kekristenan itu berawal dari Yahudi gitu ya. Dari Abraham itu dijanjikan oleh Tuhan bahwa semua bangsa nanti akan beroleh berkat. Ini adalah janji kemesiasan lah ya. Lalu turun kepada Ishak, Yakub. Yakub inilah yang terus disebut Israel ya. Nah sehingga bangsa Yahudi itu diberikan hukum ya agar hidup kudus terpisah dari cara hidup bangsa lain ya. Maka ketika Mesias ya, Mesias itu adalah janji kemesiasan tadi ya, itu sudah digenapi Yesus Kristus dan sudah diberitakan kepada bangsa lain ya. Maka bagaimana dengan hukum Taurat ya? Jadi etika dan moral yang diajarkan oleh hukum Taurat itu tetap berlaku gitu. Makanya jangan mencuri, hormati orang tuamu, ayah dan ibumu, dan sebagainya, 10 hukum itu, karena itu baik bagi etika dan moral, itu tetap berlaku, jadi tidak dibatalkan gitu ya. Tetapi di dalam kehidupan iman ya, syariat ya, atau ketentuan ritual iman Kristen itu mengacu kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita tidak perlu lagi sunat yang bersifat lahiriah gitu ya. Karena di waktu sunat itu kan sebetulnya
itu adalah simbol ya, ketika orang dipotong itu kulit khatannya itu kan mengeluarkan darah. Sebetulnya itu sudah merupakan simbol darah itu dikucurkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pengampunan ya, pengampunan oleh korban darah Tuhan Yesus itu sudah terjadi. Jadi nggak perlu lagi sunat secara lahiriah. Kenapa dulu diturunkan ya hukum itu? Ya karena dahulu itu masih bayang-bayang kan, Mesiasnya belum datang gitu ya. Yesus Kristus belum datang, sehingga perlu bayang-bayang ya bahwa ada korban penebus dosa, ada sunat gitu yang menggambarkan bahwa darah ini nanti akan menjadi korban bagi penebusan dosa. Nah, jadi kita sekarang justru syariat atau ketentuan kita itu adalah kita memecah-mecahkan roti ya, artinya itu perjamuan. Perjamuan itu kenapa penting? Karena ini adalah sakramen ya bagi gereja kita. Sakramen itu kan harus dilakukan ya. Karena apa? Untuk mengingat ya bahwa Tuhan Yesus itu telah mati bagi kita. Maka dia mengatakan perbuatlah ini akan untuk memperingati akan daku. Supaya ingat, supaya kita selalu ingat bahwa tubuhnya itu dipecahkan bagi kita, darahnya ditumpahkan bagi kita. Sehingga dengan ritual iman Kristen ini kita selalu mengingat akan pengorbanan Kristus dan justru seharusnya kita hidup bagi Dia gitu. Jadi bukan lagi soal kita meributkan makanan haram, makanan halal, tetapi justru kita harus menjalankan kehidupan ya yang menjauhi dosa. Itulah sebetulnya yang menjadi konklusi ya bagi kekristenan kita atau iman Kristen kita. Nah, jadi itulah yang saya bisa sampaikan ya kepada rekan-rekan pemuda gitu ya, supaya mengingat gitu ya. Ya kalau mau makan, ya makanlah secukupnya gitu ya. Jangan udah tahu, wow berarti makan babi nggak apa-apa ya, tapi 3 piring gitu ya. Ya itu juga jangan gitu amat gitu ya. Ya enak sih enak gitu ya, tapi ya tahu diri. Apapun memang bisa kita makan ya, daging sapi apapun kita, justru kita ini bebas ya soal makan gitu. Tetapi justru kitalah yang harus membatasi diri ya, udah tahu kolesterolnya tinggi ya makan kambingnya dikurangi. Bukan berarti nggak boleh makan, boleh tetapi ya sekali-kali misalnya ya. Kalau tiap hari ya sakit juga kita gitu ya. Nah, demikianlah ya teman-teman ya, kiranya pengajaran ini bisa memberkati kita semua. Amin.